Kodari sangat tegas, MK sudah tidak relevan lagi dikarenakan ya melampaui kewenangannya. Dan ini adalah MK yang paling lucu dan dibubarin saja. Itulah tegas daripada Kodari. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. 20%. Kalau ya. suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti kita tanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu loh. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas, ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja. Bubar Mahkamah aja Konstitusi. ya. Mahkamah Konstitusi tegas ya. Ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. Ya itulah Kodari yang begitu sangat tegas dikarenakan ya MK tidak sesuai dengan kaidahnya. Oleh karena mengatakan ini adalah paling lucu dan dibubarkan saja ya. Sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu sudah ada template-nya, sudah baku ya di dalam mengadili suatu perselisihan termasuk hasil pemilu. Maka tidak boleh melewati daripada aturan atau template itu gitu ya. Hasil yang diminta pada MK itu karena dia sudah jelas urusannya perselisihan, maka dia sudah membuat format yang baku dalam hal permohonan. Ada formatnya. Apa yang baku itu yang penting ya. Pertama, angka yang ditetapkan KPU itu berapa, dan angka yang baru ya, yang menurut pihak yang menggugat atau memohon ini benar itu berapa gitu. Nah pada titik ini menjadi menarik. Kenapa? 01 ya, tidak mengajukan angka sama sekali dia. Ekspektasi dan hitungan lu berapa Nggak ada. nih? Pokoknya batalin pemilu ulang gitu. Di situ kan sudah gagal sebetulnya secara hukum formal. Gitu Dan ya. karena itulah KPU itu masuknya ke sini, makanya tipis tadi itu. Tidak sesuai dengan format. Nomor 3. Tolak. Iya, Otomatis KPU kan gitu. KPU mengatakan Oh, 01 nih. oh iya 01 ditolak karena nggak sesuai dengan format yang sudah baku. Kalau 03? 03 itu dia main angka tetapi tidak lazim. Saya nggak nyebut aneh ya, tidak lazim. Aneh. Nah, yang tidak lazimnya ya, tidak lazimnya. Dia main angka ya, dia menerima angka-angkanya KPU ya, bahwasannya Anies itu 40 juta. Kemudian Ganjar Mahfud 27 juta. Tapi dia bikin 0. Suaranya 02. Nah, ini gugatan brutal. Karena Gugatan suara brutal. 02 itu 96 juta lebih, dia bikin jadi 0. Brutal ini. Ini bahaya. Kenapa saya brutal dan bahaya? Karena rakyat yang 96 juta bisa marah. Enak aja. Kemarin kami nyoblos, masa nggak dihitung, nggak dianggap gitu. Kalau di kolom komentarnya podcast saya pernah baca, enak aja, saya dari Jawa Timur pulang ke Jawa Tengah naik motor, nyoblos, dibikin nol. Ini cerita real ya, ini cerita real. Nah, menurut saya ini menarik. Karena apa? Satu, Mas Hasto kan bilang, menurut ahli IT-nya dia, bahwa suara paslon 03 itu berapa? 33,3%. 33%. Iya. Kenapa angka itu nggak muncul di sini? Itu pertanyaan gua. Kenapa angka itu nggak muncul di sini?
Jadi gimana nih Mas Hasto sebetulnya ini hoax dengan angka 33 itu? Karena ini kalau memang nggak hoax muncul dong angkanya di sini kan? Oh, ini inti podcast ini ya. Iya ini. Udah panjang kalau Iya, gitu iya. ini nggak Jadi- muncul di sini. Nggak muncul angkanya di sini. Artinya TPN nggak yakin-yakin amat dengan data Mas Hasto. Atau datanya nggak ada. Ngarang ya. Ini penting nih ya. Nggak apa-apa kita agak Hoax. hening agak lama ya. Geledek. Sengketa di MK itu ada dua macam. Pertama sengketa norma. Jadi pengujian norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seperti faktor usia segala macam. Dan ada juga sengketa adversarial atau interpares. Ya kayak kayak sengketa pilkada, sengketa pilpres, sengketa hasil ya, hasil pilkada, sengketa hasil pilpres. Ini sengketa adversarial, adversaris, berlawanan. Ada pihak-pihak yang berlawanan, gitu. Oh, Nah, oke. Ya. interpares, antar parti, gitu. Nah, ini menjadi penting ketika kita bicara pasangan 01, 03 meminta untuk MK menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Apa jawaban dari Ketua Mahkamah Konstitusi? Kami pertimbangkan, tapi kami harus hati-hati dengan ini, karena sengketa sekarang ini adalah masalah sengketa adversarial, dia bilang. Ada para pihak yang kalau kami kabulkan merasa diuntungkan, ada merasa dirugikan. Sementara MK harus netral. Sementara kalau yang kemarin pengajuan norma ke MK itu nggak ada yang dirugikan. Nggak ada. Itu norma hukum, bukan orang ya, norma hukum. Yang kalau nanti berlaku bisa kepada siapa saja. Ya. Gitu. Ini biar clear aja. Iya betul. Ya itulah M-Kodari yang sangat jelas dan tepat di mana mengenai apa fungsi dan tugas daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga semuanya sudah ada formatnya dan tidak boleh melanggar atau keluar daripada format yang telah ada di dalam memutuskan segala sesuatu perkara di dalam Mahkamah Konstitusi. Ya, Kodari mengatakan kalau tuduhan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan itu adalah merupakan keputusan politik, maka itu adalah naif. Kita dengarkan penjelasan M. Kodari ya. Ya kan saya dari awal dari minggu lalu udah mengatakan begini. Ini nih mau analisa bagaimana. Sebetulnya lihat dulu nih proses pemilihan ketua atau anggota MK ini. Anggota MK itu kan desain sistemnya 3 dari presiden, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Tolong ini diubah. Maunya jadi apa? Semua dari DPR. Semua dari MA aja. Hah? Semua dari MA aja. Agar tidak disangkut pautkan dengan isu-isu politik. Semua dari Kalau pada hari ini teman-teman itu ngomong ini keputusan MK penuh dengan nuansa politik, ini MK politik. Sementara Anda tahu bahwa desainnya 3 dari DPR dan 3 dari presiden, maka Anda dan kita semua adalah orang yang naif. Tapi begini Pak Kodari. Loh gini, balik Tidak. aja ke MA, Desain- balik aja kepada MA, salah. supaya tidak ada tudingan, ini alatnya DPR, ini alatnya presiden, Enggak, alatnya ini. Gimana? Kan kalau gini Pak, kita bicara, mohon maaf, trias politika, Mahkamah Konstitusi trias itu politika itu didesain- kan eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, Enggak, desain- kalau kemudian ada orang legislatif, ada orang eksekutif di sana, lalu kemudian Anda heran, kenapa ini seolah-olah pikiran politik, Anda naif. Bukan, ini sebentar Pak Bert. Itu memang mekanismenya desain Mahkamah Konstitusi itu dia mewakili unsur trias politika tadi itu dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka hakim Mahkamah Konstitusi dia harus negarawan bahwa dia mekanismenya dipilih melalui 3 unsur tadi. Ya, itu proses pemilihan Tapi yang mewakili oke, tadi. kalau begitu saya dalam pakai kewenangan Bang dia Masinton harus bahwa dan 9 hakim dalam yang MK ini putusan, semua sudah negarawan. Semua sudah ini negarawan. kedua-dua, makanya saya perlu yang jelaskan. ditanyakan, ya gimana? Ini kedua-duanya salah. Ya, secara konsep bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka dari 3 hal. Ya. Merdeka dari cabang kekuasaan lain, arus politik, dan kekuasaan kehakiman. Oke, Ya, artinya itu pendapat Ginsburg. Artinya DPR nggak boleh Pendapat usul. Ginsburg. Salah Nah, pendapat Ginsburg begitu. Iya, Yang jadi menjelaskan, apa? yang meneliti Mahkamah Konstitusi Iya. seluruh dunia. Iya. Pendapat Bang Masinton salahnya begini, di pasal 24C dibaca baik-baik, Bang, bahwa tidak ada pemilihan hakim konstitusi, yang ada pengajuan hakim.
oleh 3 lembaga. Artinya boleh dipilih oleh lembaga independen. Usulan Pusat Studi Konstitusi dalam penelitian yang tidak dibaca Bang Kodari adalah komisi yudisial memilih masing-masing kebutuhan itu dan menyampaikan kepada 3 lembaga yang mengajukan. Boleh mereka mengajukan. Tidak melanggar konstitusi, juga bisa membentuk lembaga peradilan jauh lebih Tapi independen. selama politisi yang menunjuk hakim. Oh ya pasti sangat politik, karena itu Tory Ginsburg. Selama politisi yang menunjuk hakim. Iya. Pasti. Iya, pendapat Bang Kodari itu setengah benar. Iya. Apa menerima sebagian? Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan Bang ada Fer. 9. Iya. Ya. Jadi begini Bang 3 Ferry. dari lembaga politik bernama DPR, Iya. 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung. Iya, maksudnya selama politisi yang Iya. menunjuk, pasti akan terpengaruh politik gitu Jadi terus maksudnya. terang begini, saya ini Cuma sedang 3 kok. sinis. Saya Betul. sedang sinis pada kalian semua yang kemudian pusing dengan adanya nuansa politik di dalam pengambilan keputusan. Ketika 3 hakim itu dari legislatif, 3 hakim dari Pemerintah. lembaga eksekutif, ya udah dari yudikatif Iya aja. Bang, Biar Abang pohonnya lupa itu Mahkamah adalah Agung juga pohon dipilih oleh yudikatif. DPR. Habis itu teman-teman sudah dimintakan. Itulah perdebatan yang sangat panas sekali. Memang realistis ya apa yang disampaikan oleh M. Kodari. Padahal yang di dalam Mahkamah Konstitusi itu ada 3 unsur ya, dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Ada trias politika di situ. Namun demikian keputusan Mahkamah Konstitusi kadang-kadang dicecar ya, dikatakan sebagai mahkamah keluarga dan sebagainya kalau tidak menguntungkan. Namun demikian apabila menguntungkan, maka Mahkamah Konstitusi akan dipuji habis-habisan sebagai pembela rakyat lah, pendukung rakyat lah, atau pejuang rakyat lah, seperti yang disampaikan oleh politisi-politisi PDIP. Dikarenakan keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi pada sekarang ini adalah sangat menguntungkan PDIP, sehingga PDIP bisa mengajukan calonnya di Jakarta. Gitu Mas Bro.